Bapak, Ibu Dewan Guru, anak Ustaz. Banyak yang kita syukuri. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keinginan, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah, yaitu di musola SMA Negeri ini dalam rangka yaitu memperingati hari lahirnya junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur juga kita dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan kita dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Islam dan bapak orang Islamnya. Wah, si ibu Islam, wah, bapaknya wah selain Islam, maknya Islam, baknya lain Islam, wah Islamnya ya. Wah, saya non Muslim, mana ya? Karena kita tidak bisa memilih. Maka tumai mawon ada cok milih ya Allah ya Allah, nyak karena lahirkanlah dari kedua orang tua yang beragama Islam. Tidak bisa memilih. Jadi bersyukur kita lahir dari dua orang tua yang beragama Islam. Makanya sekarang Tano mengambil agama Islam. Kita tanya anak-anak sekalian, tapi bang ketipu agama Islam. Mari pakku Islam, makku Islam. Berarti Islam ini karena nutup pak emak. Tapi bang kadang-kadang ditanya rukun Islam wajah apa? Coba nanya, hafalnya nggak rukun Islam? Serius? Tes satu persatu. Rukun iman apa dulu? Jadi ini Pak jawab apa dulu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu, walaupun sekedar Islam ini menutup ulu tua, yaitu Islam keturunan. Sholawat beriring salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah Ta'ala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa diutus oleh Allah Nabi Muhammad, dunia belum seperti ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di Mekah. Pada saat itu di Mekah ini terkenal zaman jahiliyah. Di bahasa Arab jahiliyah ini bodoh. Ya, ubah juga jadi. Jadi ki ubah ini ki membugu, kakaknya ugu ini ubah. Di kakak ini ubah ini ruangan. Jadi antara ruangan zaman buku bodoh. Tetapi orang Arab itu bukan bodoh seperti bodohnya kita. Lain bodohnya orang Arab itu karena mak pandai membaca, mak pandai nulis, mak pandai berhitung. Bukan. Orang-orang Arab itu orang-orang yang cerdas dan pemberani. Orang Arab itu ahli seni. Mereka itu sangat mahir dalam membuat karya, patung, membuat puisi, sangat ahli. Dan mereka ahli dalam berdagang. Tetapi mengapa disebut zaman jahiliyah? Disebut zaman jahiliyah itu ada kebodohan lain, mereka bodoh senoleh. Dan pada saat itu disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini
sesuatu peristiwa yang sudah bersangatan, maka itu disebut zaman. Sesuatu musim seadu lamon disebut zaman, zaman musim cangkeh. Tumbai zaman musim cangkeh tahun 70-an. Nah, kenapa disebut zaman musim cangkeh? Karena cangkehnya di seluruh pesisir ini hampir umuahnya. Ada tujuan 100% cangkeh di dalam muah. Pegani mahal punya. Makanya jelma tumbai laman berbalakan. Ku agak mengali wau makan, wai kebasuni limun. Itu dilakukan. Zaman cangkeh. Zaman musim durian, zaman musim duku, zaman urang. Karena lamon maka disebut zaman. Kiduku ni sewah ni uang biji, uang batang disebut musim duku. Kisah cangkeh ni akan 5 batang semua disebut musim cangkeh. Nah, disebut zaman jahiliyah itu karena pada saat itu saya memukuli dengan uang lamon. Hampir seluruh manusia Arab ini membukunya jahil, maka disebut zaman kebodohan, zaman penjajah, zaman Belanda, zaman Jepang. Ini maka disebut zaman jahiliyah. Jelma Mekah ini dalam bukunya bodoh semuanya dan miskin, Mekah ditumbai. Apakah kebodohan orang-orang Mekah? Jelma Mekah di buku ini mani mandok akhlak, mandok tata krama. Kenapa tidak punya akhlak? Karena tidak punya akidah, mau mandok iman, mau belajar tauhid. Akhirnya imam belajar tauhid, dia tidak punya rasa malu, makna iom. Jelma kimat belajar iman, ya makbuliom. Maka Rasulullah al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Acak maka menjadi buliom, kidang makbu iman. Ya, bu iman kita mau beliau. Aja ikiran do iman asal beliau. Maka jemaat Tumbayudi Rasulullah ini diturunkan saya disembah jemaah Mekah ini patung. Karena mereka merasa hebat, merasa gagah, keliwat gagah mando iman. Jadi supaya netian loh, semau mereka lah hidup itu. Oh, sahabat netian, ia mak suka diucap oleh mak, jadi yang membatin agak mempunga sama hartaku. Ngadok kedudukan dia agak gila hormat sama kedudukanku, karena malu iman. Ngadok hartanya agak sejam terserahnya. Sampai-sampai mereka itu akan berdoa Tuhan, oh terserah sekali. Jadi Imam Bukhari akan berdoa Tuhan, tapi ke Tuhan paham ya. Hari saya nak kayu balak tu, nak wei mengaku kayu balak. Kayu balak, kadibi dan tak tapi kerana bahasa kita sebut bahasa sesajen beda dengan makna sesajen mudi wat teloi wat mano wat iu abi wai teloi ini be sampai ini pak wang dulu ya sampai kita nanti ini teloi ya mana agak sesajen mana gaduh wat rokok belum batang tinggal kau pakai balak sajen mau ngasih ikan nih
ditinggal kon jemoh di silau kiri aduh makhluk lagi tanah ini terima oleh mesin penunggu kayu balang Kan ibu. sakit tapi kemana depan kidangin manuk di santi goreng lu kucing lu wajib masih nyenop nih berarti sini waktu sini yang manis saja ada saya lagi nyata Tuhanku bantu balak kau jadi milih masing-masing. Nah di sekitar Mekah ini jelma-jelma Arab ini yang milik patung kau dalam tisani selau Tuhan jadi Tuhan ini selau ada saya yang Tuhanku ya Tuhan siapa yang nyanyi Tuhan hijau masing batin ini tisani jak perunggu dilapisi dengan emas saya batin saya kadang batin buat ada batin kan ada motor bilang belum ada batin kisah batin kisah batin ini motornya lengkap tiba ya mandok BPKB STNK semua dong. Uat dengan BPKB STNK uat pajak masuk bayar. Jadi terkadang batin. Udit Tuhan ini ya batu. Mati paku ya batu. Silakan. Di pasti terkadang batin no, terkadang macam kayu baca ni. Sama kayu. Wajah kayu kisah. Kalau kayu jati, nak kisah mak kita tahan, mau budahnya ni belawi orang. Saya macam ya tanam puluh. Maka Tuhan ini seharga-harga dia. Inilah karena perlakuan mereka, karena sifat mereka inilah zaman jelma Mekah ini disebut pembubu. Api bang Tuhannya nilai api bang Tuhan dacok ngepayani sendok Tuhan ya seharusnya kan Tuhan ini saya dacok ngepayani Tuhan nagamnya ngepayani Tuhan kan lainnya Tuhan saya ngepayani agam. Nah maka dari itulah mereka disebut zaman jahiliyah bodoh. Ugu dan sungguh ini jelma menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Ugu ini jelma maka disebut jahiliyah. Anak-anakku sekalian dan dewan guru, nah pada saat itulah Rasulullah diturunkan. Anak dua lagu ini lahir tanggal 12 Rabiul hari ini hari tahun Gajah. Mana sudah Gajah? Mana Gajah? Karena tentara Abroha dari negara Habsyi akan hancurkan Ka'bah, tentara ini Gajah, kendaraan ini Gajah. Ya, cakap tumbai cakap Jawi, zaman Jawi. Kita tumbai dan kalau cakap api lah ni bit, ya. Oh ini zaman bit. Kita boleh sini cakap itu adalah Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Semenjak 2 bulan dalam kandungan Rasulullah dalam keadaan yatim. Bapak ni meninggal dunia umur. Skenario Rasulullah. Yang pertama adalah karena Siti Aminah itu adalah ditinggal oleh Abdullah pada saat dia hamil 2 bulan Rasulullah kandungan dalam keadaan seorang janda. Abu Lahab di paman, gelarnya Abu Lahab di aslinya Abu Hakam. Abu Lahab ini paman Rasulullah, kakaknya Abdullah. Jadi Abdullah ini bapaknya Rasul, meninggal dunia, kakaknya Abu Lahab ini Abu Jahal. Abu Jahal ini kakaknya Abdullah. Ngelihat iparnya di seorang janda, maka ia ada seorang budak itu perempuan. Saya disedekah ini
dikayunin ngegaek Aminah jadi ipar sampai dia melahirkan. Pada saat Rasulullah lahir, bukan isinya dong ucapkan jamaah Abu Jahal. Tuan Abu Jahal bahwa ada ipar mau melahirkan seorang laki-laki. Pada hari Senin dong. Keliwat hanjak oleh nih hanjak nih Abu Jahal ini pembantu nih Jino, budak nih Jino di hadiah bagi dimerdekakan untuk Siti Aminah ibu Rasulullah. Bila nih Ubaisina Suhaibah ya aslamnya. Jadi Suhaibah itu aslamnya. Diasuh. Setelah itu baru diasuh oleh Halimah. Gelarnya Halimah asalnya Jakbani Sa'ad. Maka disebut Halimah itu Sa'diyah. Jelma Mekah ini kak ngegelar kak ngucap ngegelar nih jelma mak ucap ngegelar nih gelar ibah nih. Yuk Abu Bakar, Abu Sofyan Pak Sofyan. Yuk nama pun lah ya kak mulai. Oh ibah dah Pak begitu. Baru yuk mulai. Suhaibatul Aslamiyah diasuh oleh Halimah saja angka 4 tahun. 4 tahun dikembalikan diasuh ibundanya angka 2 tahun diasuh ibundanya. 2 tahun yang bapak kandungnya meninggal dunia. Di perjalanan pulang dari ziarah Jak Madinah meninggal di kampung Abwa. Kemudian 2 tahun berarti 6 tahun umurnya meninggal emaknya diasuh kakeknya. Diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Angka 2 tahun ini. Jadi sampai 8 tahun Datuk ini meninggal. Setelah Datuk ini meninggal dimusyawarahkan oleh paman-paman, termasuk di sana Abu Jahal, di sana termasuk Sayyidina Hamzah, Abu Thalib. Bapak saya ngasuh nih, maka sampailah pilihan singkat ceritanya pilihan menjadi Abu Thalib. Abu Thalib itu bapaknya Sayyidina Ali. Jadi Abu Thalib itu adalah sepupu dengan Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali ini? Salah satu sahabat Rasulullah yang nantinya jadi mantunya Rasulullah. Sayyidina Ali menikah dengan putrinya yang bernama Siti Fatimah. Jadi Sayyidina Ali ini adalah sahabat, adalah mantu. 4 sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abu Bakar dan Umar ini sahabat Rasul sekaligus ini mertua Rasulullah. Ini Tuhan Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Utsman dan Ali itu sahabat sekaligus mantuni. Utsman itu menikah dengan salah satu putri Rasulullah, malah putri Rasulullah. Utsman ini menikah dengan 2 putri Rasulullah. Menikah pertama meninggal dunia, kedua dia putri Rasulullah. Maka disebut yang mendapat 2 cahaya. Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Ali adalah menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Jadi 2 mantu, 2 Dengar anak-anakku sekalian, Rasul ini Muhammad itu kan akan dijadikan Rasul lain setelah Nabi Rasul ini mahlau kadilah lain. Oh ini mahlau kadilah di sana sini kisahnya Nabi lah. Tidak. Atau melalui pemilihan orang pilih pengantin. Nyalon boleh Muhammad nyalon, Abu Jahal nyalon. Yang orang pilih siapa saja jadi Nabi Muhammad. Tetapi sebelum Rasulullah dilahirkan, sebelum Rasulullah ada, bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Rasulullah sudah ditakdirkan Allah Ta'ala ada rencana untuk menciptakan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya seorang pemimpin ini kan sebulan ini ada, ya, agar jadi pemimpin
pemimpin kesebagian tak jangka SMA ini sini di sekolah kau di Karang, mana kayak jadi pemimpin. Kisah bagaimana pak kuliah jadi kuliah kau. Kisah kuliah ini saya ini angka 5 tahun tamat, jadi 6 tahun 8 tahun ke tamat. Di kuliah ini semakin zakar ya, semakin pintar, semakin lugu. Ya di SMA ini 3 tahun tamat, 6 tahun tamat dia lugu nanti. Kira di kuliah, saya makan ini 5 tahun, ya 2 tahun, lain kuliah pintar deh. Ya, kita kok ilmu. Nah Bapak Dewan Guru dan Ibu sekalian serta anak-anakku, jadi seyogyanya seharusnya jadi seorang pemimpin ini kan harus cukup supaya mentalnya kuat. Tetapi kenapa Rasulullah calon pemimpin bangsa Allah Ta'ala yatim piatu? Aduh pengen yatim piatu datuk ini meninggal muda. Kenapa? Karena supaya Rasulullah Muhammad ini ngedok apabila sifat mandiri, makanya tergantung sama Tuhan ya. Mau model kami, model nih, anak kami ini lagi tergantung sama Tuhan. Rasul Muhammad. Makanya orang-orang jelma-jelma di bawah standar ekonominya itu biasanya dia lebih dewasa ya jelma batin. Banyak nih luar sekolah kan, abis kok bayaran upahan baik. Mudah-mudahan kisah memang dok Pak Emak luar karena agak abin nulung batot kayu baik. Itulah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya aku perhatikan yo. Kisah nak boleh kiai guri bawa ngadu mama. Mak bawa mani bukan ngadu nih mak. Jadi sana hawo boleh kiai gu ancak yang ngalah. Disitulah kepribadian Rasulullah dibentuk. Man yang mendoa, akhirnya ada keinginan dia bersabar. Ada apa? Ulun membeli buah punya mendoa akan hidupnya masyarakat. Akan hidup jatuh keminan mak bawa. Jadi acak yang nahan keinginan. Maka dengan peristiwa dari Rasulullah, keadaan Rasulullah yang dia menjadi manusia yang sabar, manusia yang pengalah, manusia yang selalu tawaduk, selalu merendahkan diri. Maka anak-anakku sekalian, khususnya Rasulullah diutus di muka bumi ini innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Misi terbesar Rasulullah, misi terpenting Rasulullah adalah Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kaidah lain tinggalin sembahyang. Yang pertama, lain puasa, ngoyon kon kaidah baik. Akhlak, adab. Karena kaidah ini luar biasa zaman-zaman Tumbai. Juga aku juga karena tidak ada iman dan tidak ada tauhid, tidak ada akhlak. Nah, tanonis seiring dengan zaman maju terus media, ilmu tauhid, ilmu keimanan mulai dilupakan nomor. Bikin hanya ilmu iman, kok ngaji kok nggak mau apa ini? Nah, ini jemaah agar dikawin kok baca istighfar sahur tuh baca syahadat salah kamu nyum mau pernah sembahyang asyhadu an aku terima nikahnya putri ini binti ini dengan Al-Quran. Ini Al-Quran. Nah, ini jelas. Maka karena dilupakan ilmu agama, ilmu tauhid, zaman sekarang kita tidak kekurangan orang pintar. Zaman tanah kurang ilmu pintar. Jadi tumbai ini sing tamat SMP kok pilihan. Zaman Belanda awal tamat SR, sekolah rakyat. Cakap cuti sekolah SMP pilihan. Tupai dia kemudian SMP, kemudian SMA
saya tamat SMA gawah pilihan. Lamun tamat SD nama kubung itu Pak. Mana sekolah itu koi. Kisah aku duit mau ada cok, ada yang kos, ada segala macam. Tamat SD budaka. Jadi kok tamat SMA gawah pilihan, tamat SMP pilihan. Setelah kamu maju cuti kuliah, saya sarjana gawah pilihan tuh Pak. Aku alhamdulillah kisah pokok mau uang telu si sarjana. Tumbai. Dokter Randus SH akan wabiji di lembaga uang di Jawa. Wat saya pokok main lah sarjana. Tumbai. Lo sekot di rumah pintar tumbai. Sekarang Pak Selamban besok sarjananya. Mbak di sarjana, mak sarjana, anak sarjana, kumpul sarjana. Cuma beda SNO. Mbaknya S3, emaknya S3, anaknya S2, kumpulnya S1, SD maksudnya. Kakaknya S2, SD, SMP. Kakaknya S3, SD, SMP, SMA. Kita tidak kekurangan orang cerdas, kita tidak kekurangan orang pintar. Negam kita no kekurangan orang-orang yang berakidah, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang santun. Artinya negam kekurangan orang-orang yang tidak, kekurangan orang-orang yang punya rasa malu. Lamun ulun makbuliyom lagi. Ini saudaraku sekalian, ini modal ketik saya tahu ketik lagi macam ini tanahnya lagi habis, jiwanya lagi bergejolak. Ini semua berisi kembali. Aduh, ada mau uang lah. Senang mereka. Tapi di sini juga kepada bawah. Ini Jawa hanya ditulis gitu. Mengadang saya kita sobat tidak sadar. Tidak tulis seperti juga nanti di ngomong. Nanti ditemuan. Jawa ni gowo kali apa ini? Gowo Jawa. Tapi jemuh ditemuan. Karena jiwa kali tanahnya kan lagi puber. Puber di mana itu puber? Kuda beruk. Jadi kan hanya ketinggian gitu jangan. Biasa mah sebagian di puber. Udah beruk. Pada kita bawa. Coba lihat kan ni, bobok saya ditambang ni, kalau ditambang liu ni. Api yang cuma ketika kasih ini bohong. Dikit-dikit pengasah ni bila sikap dengan pengasah ni kan bohong aja ni bohong. Contoh sebenarnya di Jawa persis sebenarnya Ustaz. Jadi pengasah ni bohong ni sepasang liu no, tiu aja iya. Nampak sepasang liu ni dikemit-kemit main di bawah ni. Ini budak pokoknya masih cuti. Pengasah ini semuanya hadap ketik itu rakyat ketik. Mak launya, mak gagahnya. Dan pada masa sekarang ini, kalau kalian bisa mengatur akidah akhlak keibadatan luar biasa. Maka saya selalu katakan anil ma'arab kulli syai'in sa'ah. Setiap perkara itu ada masanya. Waktu ni, negam sini, ikin hak buka ilo, buka wai kawah harus sesuai. Di sana ini SD, TK, di sana buka ini pakai apa ini? Kawai Selair, Cinderella. Ki SD, TK, mengganggu dia pakai Cinderella.
Malah yang mengganggu karena umur mereka. Lagi ibu-ibu ketinggi, agak pakai Cinderella, mulai cuma pakai gaun Cinderella aja. Sebenarnya kejong, gowo nelu dia, gundang lagi di gerbang. Mulai aku mau hilangnya aja. Oh ini apa nih dile kerja macam macam. Kisah nama sudah mana? Sana pakai sini. Kamu ini superhero. Alhamdulillah. Ya kalau komen ini seperti ini, percaya pakai awalan. Pokoknya yang itu cuma bodoh saja ya, awal belum ini. Jadi wajib malah ada cok kemari sejak supaya dengan tentu ikut dan hanya ngomong itu mau kopi kisah nak pakai superhero Spiderman, Batman, cewek lain kali wajar sana SD, TK juga no. Lagi pada di sekolah dia pakai baju Batman. Jadi pakaian gawa segala umur segaji fantasi umur segaji fantasi Ini saudaraku. Demikian juga anak. Ya ini di zaman yang sama, hanya aku pakai hijab, pakai sopan, pakai tuku. Disesuaikan karena saya berceramah. Kira-kira ada yang terus mengganggu. Aku butuhkan yang kecil-kecilnya. Sopan-sopan bila kecil dan kenapa? Disesuaikan. Ibu-ibu ketika ibu itu sudah manyakan aja terus sih. Gimana aja mak pakai ini? Ini kan orang pakai jauh sebenarnya. Dan waktu disesuaikan. Kemudian akhlak pun disesuaikan dengan umur dan kedudukan dan profesi. Ini sekiranya ilmu pengetahuan sesungguhnya, jelma pintar dengan sesungguhnya, yang bisa menyesuaikan keadaan, menyesuaikan tingkah, menyesuaikan ucapan dengan profesi dengan kedudukannya. Ini aja kan mana kalau ke ustaz, dari situ ucapan saya ulang, bilangnya ustaz, ya. Jadi guru namanya. Ngedok kedudukan masing-masing. Kijil mah api ilani jua aku jino. Ilu mahap ya. Bagi ketika nanya di demo. Jua aku jino wek ada jelek, wek ada bakti. Senang, contohnya senang. Kijil masih ada jelek. Motor ini pokoknya salah satu mondok. Di mondok BPKB pajak mati. Gue yang BPKB STNK pajak mati. Apalagi kita namun motor, termasuk motor juga mau bersurat. Gue sama aku masuk gue semua. Termasuk orang ada tuh. Nah harus disesuaikan. Anak-anakku sekalian pun bertingkah harus sesuai dengan keadaan. Baca siapa saya ini. Nanya ada terlanjurnya aja, ada terlanjur tuh kau pergi ustaz. Kita nyamer biduan, mau lagi. Wajah bawa lagi. Karena saya lagi nyamer biduan, tuh ini hanya. Tetapi karena saya sudah dipanggil ustaz, saya sesuaikan. Gerindong ya, kira masa ustaznya ya. Ustaz ini kacau nyawer, ustaz ini kira nyawer satu. Mak ngasih waktu dia. Harus di tempat tertentu. Nyambung sama ya. Tidak mau sesuai. Pertama disesuaikan dengan posisi.
Kalau saya sesuaikan keadaan, bagaimana kisah kebatin, you know? HP ini yang enggak 10 juta, 12 giga RAM nih. Main saja orang. Kita kisah mau halaman duit, pakai saya 8 giga lah. Sekali 5 juta bisa jadinya ini. Jangan capek. Kisah makan duit ya ngadu lah dan laga-laga 1,5 giga lumayan. Ya kalau pakai Facebook kan udah cocok. Dan kalian pun bertingkah seperti itu. Rasa kau dihinggap siapanya? Siapa bapakku? Api profesi bapakku. Begitu. Ayo kita bertingkah. Api lagi melalui pada sempuku. Maka mari pandai. Supaya dia lemong pada ini baknya koi. Bayu tong ramai pandai. Bak ni siapa bilang ini? Api gua ini. Mati, baru duit. Nah, karena diganti duitnya. Lemak tu, subhanallah. Luar biasa. Cuma dia lemak tu. Tuh, anakku sekalian. Disesuaikan siapa saya ini. Bakku. Api. Jenderal TNI. Masih melangkah. Duit di Lampung, Senapang di Barat, Kumis di Kedul. Wajahnya itu tadi. Wajahnya dalam ikatan sosialnya. Bukan saya membenarkan dia harus sombong. Tapi dia no. Dari sini siapa? Jadi kita yang masalah bukan Pak Boy kalian Pak. Jadi bakal agak aja dah. Sesuaikan dengan keadaan. Tidak bisa ditutup-tutupi siapa orang tua kita. Harus merasa diri ayah. Dia agak kecil. Ya hal penuh dunia. Bak usaha pada hari. Melediam begitu. Sesuaikan dengan keberadaan. Bukan berarti kita harus rendah diri. Kita harus maju pada saat ada tugas. Itu tugas maju. Tanggap salah-salah. Yang penting maju. Salah itu tanda dia berbuat. Dia masalah di mana dia pernah berbuat. Aneh pepatah. Kita makcik gak diucap hutan. Namanya kira ucap kontak nanti lalu siap karena tahu pertama perbuatan. Lebih baik jatuh cinta, lebih baik putus cinta daripada tidak jatuh cinta sama sekali. Update status. Facebooknya update status. Lebih baik putus cinta daripada tidak pernah jatuh cinta sama sekali. Ulun nulis tumbak bumotong tanda dia pandai bumotong. Yang punya tumbak bumotong. Di mana gue tumbak? Buku ni pun. Nyak cuma pernah tumbak. Masa akhir nikungnya puji miring lepas tangan. Kerjaannya hebat. Ya bilang pacarannya jadi bunceng dia. Gimana itu bunceng? Jadi kesalahan itu tanda dia berbuat. Nah kembali ini akhlak jenuh anak-anakku sekalian. Ayo. Sebelum kita bertindak, kita jikwa itu kita ikut dia mau hebat ya. Makku dia mau ya.
Nah, jelma rumah kamu dan sekalian. Keadaan orang pandai buka ilah sama karuan akhirnya saya mau polisi ditangkap polisi apa yang anak anibari. Nah, mengasuk badan niku. Nah susahnya kalau melebus sebenarnya ke polisi. Akhirnya susahnya kok penganik namanya. Karena tidak bisa menyesuaikan. Ikin hak lagak gas pandai sampai kecil. Tidak bisa dipoles-poles. Oh, jangan bilang kau menantang dari kota dia macam yang mana aja. Ya kau gagak kok. Penyanyi baku polisi, baku camat malek aja. Sesuatu yang dibuat-buat di mana aja. Pakai ini masalah sampai nanti. Jadi, saya bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Lamun salah. Kira mana itu ustaz. Jadi apa begitu pula jadi guru. Jadi murid harus tahu kinya jangan mau apa. Jadi guru kinya aja begitu dia mau begitu. Apakah anak-anak sekalian akan menjadi seorang anak yang menjatuhkan derajat orang tuanya di depan masyarakat? Lagi bangga di depan masyarakat. Apakah kita anak menjadi anak saya akan menghinakan orang tua kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita akan menjadi seorang anak saya akan menggagalkan orang tua kita masuk surga? Ulun tua ada masuk surga karena tingkah laku anak. Ya, ulun tua agak sembahyang agak kok surga. Mak lepak dia surga. Anak yang nanya. Ya Allah protes. Agak ini pamak lepak kau dah. Agak surga. Nyak kau mak terima. Mengapi? Dia nak sembahyang terus ya Allah. Kita nyak pernah dibuangnya. Nyak mana mak dibuntong ni, ditagan pada nyak sembahyang, ditagan pada nyak ngaji. Mulut Tuhan yang berdosa. Apakah kita menjadi anak seorang anak yang akan menggagalkan orang tua kita akan berdosa? Agar menunda orang tua kita masuk surga. Minimal, walaupun kita tidak bisa menjadi kebanggaan dan sampai dalam menjadi seorang anak yang menjadi urusan orang tua dia di akhir nanti. Anak-anakku segera lain zaman ditanam oleh negara-negara. Ulun pandayunya, nggak motong, kin api puah hatang. Dibobok, wang, ulun pandai kau. Potong daam ni. Bunyi sedikit, naik kredit ni. Pandai, gimana suara orang pandai? Wah. Nah, sedikit tidak suatu bedak ya. Nona orang pandai. Seharusnya sesuatu yang sempurna ini malah disempurnakan, malah dicadang-cadang kok. Paham anak sekalian? Jadi buaya Jawa ini pun dipahami itu tidak cuma demi kita ada bapak, kita ada pak bala, kita ada pak wo, ada bu, ada tuan, ada adik. Jadi setiap akan bertindak ini sih jadi perhitungan dan jadi pak wo, beliau mana pak wo, jadi tuan. Jadi Pak Banda. Jadi ada Rasulullah itu adalah malu sebagai daripada itu. Kira beliau lagi cadang. Ancak jadi jelma wugu, kidang buliom. Lebih baik jadi orang bodoh dengan rasa malunya daripada jadi orang yang pintar kidang mak medok rasa liom. Update status.
Anak-anakku sekalian, ngekam si ngedok geng si mamalau, mawek kita dalam jadi. Walaupun kak dia nanti pada saja, ini hilang, ini sedukungan gitu. Gue jelma uai, pada mata taruhnya. Saya berdok ahlak, gue makuyun itu dulu di semua dulu ni. Injuk ni dan uai sedukungan, kayak pada kering kilo ni. Kita saya mengenai sini jenuh, ada yang mulai si kopi lagi. Pakai ni jenuh, pakai ni bertatar ni, pakai ni semua bertatar ni jenuh kering cuma adik ni. Apa yang kakak ni dan yang ada. Nabi tu, nanya pujian ni, tak boleh ni macam. Maknanya kebenar. Jadi kuai ni udon je. Makanya pada dia ni dan mak uyun mana semua. Ditolak ni pada saat dia akan menjelakakan dirinya. Walaupun sehari-hari ni dia dia sudah pun. Jadi belum tentu orang yang tertawa di samping kita itu karena mereka itu setuju. Dengis, apalagi santri, apalagi murid, siswa-siswi putri. Kaki rayu-rayu cuti aku kelepok. Padahal kata ucapan seperti ada mak begawa. Mas ada. Boleh kena dilakukan. Cukup kuat. Mulai cukup api ni Facebook ni tidak betul. Nanti yang tak betul betul. Ini anak-anak putri ini son. Ada pepatah mengatakan demikian. Harimau, apabila ada harimau di depanmu dan dia menunjukkan giginya, dia bukanlah tersenyum. Iwek singa, sanak buai iwek singa, lanang ngejajak kuipon ni dihadap keti, lain kisian lanang, agama roh. Ayo singa-singa ya. Mohon maaf, ucapkan masih ada. Kabel tua, ni ngomong kabel ni. Jadi keluar sekarang. Agak putar aja. Semakin mahal nih, lihat. Dengar anak-anakku sekalian, anak putri ni. Durian kisi musim senggandeng ni 10.000. Masa uang gandeng senggandeng. Tapi setelah ia dibelah durian ni dibungkus jama tisu khusus, ditutup, disegokkan di mika, pandai mika mai. Ini tu dah sana. Cik macam nak desanya mika. Saya mak pandai mika bungkus dibuat si plastik tu dia nak kenal. Api lagi di styrofoam, pada lagi malah busa. Disegokkan di etalase, wek di karang mudi khusus menjual buah-buahan gelane istana buah. Saya ditama kau ni saya kekuyuknya. Saya kekuyuk sing api di, saya nikau di. Ditanya 50.000. Padahal di Jaslawi senggandeng. Api sing mahal kau ni, bungkusnya bagus. Ditempatkan di etalase yang mewah. Etalase itu di bangunan yang sangat megah. Erang ni sing hanau kau ni. Anak-anakku sekalian, ketiaga mahal, ketidong mahal.
Jangan salahkan laki-laki ketika dibelitan murah karena ketidak sehingga murah-murah. Api kemaknya ti murah ti cuil-cuil ko suyut nih. Kisah nungun ka nonton kekeceran nonton pesta segok-segok sedih kekelom. Ini barang murah cuil ko na. Banyak yang kilo disan. Tapi ko wain aja. Kita kemaninya mak pernah lihat lagi di kekembi. Ketiaga mahal, tempatkan diri kalian di tempat yang mahal. Agar nonton ya saya resmi menjong dijak. No. Ingat kita nyepipir kena cuek. Lain lagi muneh bunyi ni saya dirang amik pagun kena cuel nah seru sengaja. Weh yono. Paham anak-anakku sekalian? Ayo tanamkan semua ini. Karena jemaah sawai kami tidak tahu apa jadi api kita jemaah sawai. Mungkin wek saya jadi polisi, wek saya jadi peratin, wek saya jadi camat, malah wek saya jadi guru di Jaya Luar, malah wek saya jadi gubernur, malah wek saya jadi presiden mungkin. Tetapi harus sesuaikan. Iya kita no ketidak cok aja. Hai. Kak ketika jadi bupati nanti mau ke pantas lagi. Kemaju agak jaim cuti. Jadi pengantin gua harus jaim. Pengantin. Oh, lapah gua beda. Jadi pengantin. Api hilang dia foto gambaran ya. Api hilang dia jo. Api Pak Pengantin agaknya nih api hilang nih turnamen. Turnamen apa? Bola voli. Oh, alhamdulillah aja duit cuti. Aja ke pengantin. Uang 100.000. Kita ngilu mahap, ulah ko susung na kanayo. Iya ka pa patin, ulah ko 175.000. Pantas lagi. Ano? Jadi harus ada tingkatan akhlak itu. Saya ngatur akhlak kami kedudukan dan profesi kita. Ki ilmu kung tantu na jo ngatur akhlak lamon jelma se pintar. Seti pintang aja ngam di jahi lamon nih jelma. Kita akhlak nih mak dipakai dia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki ayolah anak-anakku sekalian, jadilah kalian anak-anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian, walaupun itu bukan sesungguhnya, walaupun bisa-bisa neketi dacet nyegok kon sifat simak melau di hadapan orang tua dan di hadapan guru kalian. Jadi kiwek gue semak melau dan dijajak-jajak. Agak ngebut dan di hari kulun. Pancangan yang ngebut kita mana hari kulun. Tengah bingi. Tunggu ulun pedomunya najam 15 asal mangdok di sepedom lagi ngebut dan ikut di sana. Mawek ngedok sehari, ngedok rintangan. Ayo ku sana, ngedok lagi adab jamaah guru. Ingat ilmu mudah dicari. Agak jadi jelma pintar dia mah mudah. Agak jadi jelma lamun ilmu dia mudah, tetapi mendapat ilmu yang barokah dan manfaat itu susah. Kunci ini taat dan patuh kepada guru. Api ini Sayyidina Ali karramallahu wajah. Aku adalah murid dari guru. Aku adalah murid dari seseorang yang mengajari aku satu huruf. Semurup kau. Ani Sayyidina Ali nyak adu jadi murid nih. Kiwek nawainya huruf sai kau nyak jadi murid. Kemudian apa ini Sayyidina Ali? Dan aku rela terjual dan tergadai demi patuh kepada guruku. Ngabani kasana di pondok ini nanti kita lagi di pondok no gimana pondok lagi makan deh. Kalau kita dulu saja halo. Harus demikian anak-anakku, patuh ketika kepada guru-guru sendiri. Karena yang kalian harapkan bukan hanya sekedar ilmu, berkah ikhlas ilmu mereka ini. Anjing mau ya, besok main-main kok.
Kaki guru, apa lagi nak agak mempermainkan Allah. Amin, amin, amin. Hati-hati. Zaman gue tu main lagi sekolah, zaman sekarang lagi sekolah tu main. Kiwek guru dihadap kaji, mak kuawa kan empong ni paham. Lalu mak kuawa, aja mawek guru ni dah. Semakin wek guru ni semakin yo. Ngenes ani guru ni ya Allah, makna ganya. Perasaan yang sedikit demi sedikit tertimbun dalam hati guru kalian seno menjadi perasaan mangkal dongkol dan timbul mengikhlas kanikotan. Barokah ni mereka. Ki senangun agawat perlu nakam agak lebih cepat dengan santun Jawa. Guru ni juga ngerti. Lelegohan cuti bu nyak menayo yo lelegohan tadi. Terilong. Injuk terang tertaluhan. Jadi di tikungan kan mak dilihat ni lagi. Langsung dan dilihat ni. Mingan ni guru nakam aduh anakku sini santun ni. Ia agak menagawah menangguh ya taluh dia bermotor. Ia lepas tikung kan selesai lah. Tapi minimal walaupun demikian kita sudah menghargai hatinya, kita sudah menghargai perasaannya. Oi, nabi keruat nak sakadiran Isa. Sekarang ya sekarang Pak Basri dia do mulang dia pengaji. Nyak tahu ji, bang tahu mana mobil sedih kudan punya. Kau kain menang mak agak menang. Padanya agak biluk. Setelah kau bilang oh ternyata lain hak ya penyananya agak biluk. Ia mau agak ngenanya. Subhanallah. Lain haknya mahanjak lain, tetapi saya kagum dengan akhlaknya. Begitulah harus akhlak kalian semua. Yo, silakan lain hak mangasin. Oh ya, Ustaz sejenak aja. Dan kita naik. Anu coba, bukan tidak boleh. Ustaz apa kena nggo? Agak tahu penihan. Aku mas sebenarnya agak tahu meneh kena. Stop penihan Ustaz. Jadi Ustaz tahu apa sebab? Oh mengapi? Ya agak nangguh menang Ustaz yo. Ikin agak ditahu penihan. Cukup Ustaz tahu tit atau klakson lah. Kidang-dang klakson sambil ngebut untuk tata krama. Anak-anakku sekalian, tidak lebih, semuanya lebih tinggi adalah akhlak. Lihat, zuinal insan bil akal. Manusia terlihat indah karena akalnya. Zuinal akal bil ilmu. Akal itu terlihat indah apabila ada ilmunya. Zuinal ilmu bil amal. Ilmu itu terlihat indah apabila diamalkan. Selau sesikop niati muli ki makdo akal sapa kete segering. Zuinal amal bil ahlakul karimah. Sebagus-bagus amal itu akhlak yang baik. Karena harga nakam sini terletak jama akal nakam. Kini ramah do akal mahak yang orga sama sekali manusia. Coba lebon ko akal nakam. Wek laju nakam mawek. Jak mahal ni kambing jak nakam kini ramah buakan. Manuk mandang lagi wek siaga aku yang ribuan. Jawi luangan, jawi makdo akal lagi wat siaga kuat. Jelma mandang wek siaga ngaku ni. Jelma luangan wek siaga ngandan ko ni. Kidang jawi luangan lagi wat rega ni. Jelma luangan makna ngono rega. Kini makdo akal makdo si buguna makdo si boga jak diri nakam sini. Musang walaupun mak wakal tahin ni kelaju pijak ngani kopi luah gelau ni. Gajah mati tahin ni kelaju, gading ni kelaju sani cuwe. Kambing mati gundang ni kelaju, sani tanidut ni kontak. Dah keti mati gundang ni siapa kang aku? Alimawang mati taring ni kahalon keginihan. Sani hidup ni tarungnya ditajau na taring na limawang.
Taking makam kak mati sabar kan aku. Oh, dimutakin apa dimutakin di gemulnya adinya aja tambah taking datuk guna. Jadi artinya anak-anakku sekalian, ayo ya. Kita belajar menghargai diri, kita akan dihargai orang lain. Kalau kita bisa menghormati diri sendiri, kita akan dihormati orang lain. Seluruh Dewan Guru SMA Negeri Lemong dan anak-anakku sekalian, lagi panjang sebetulnya saya akan dibahas. Kita minyakku pandai, aduh saya resah. Tapi apa ya? Aduh. Saya pahamnya ngerti. Ustaz Wahji jak pandai kau mau. Seriusnya paham. Karena nyak penanjuk gede saja. Kita maksudnya kalau nakal nih, menakal juga kita cuti. Marilah anak-anakku sekalian dan Dewan Guru yang saya hormati, supaya ilmu siti bahas dalam jika melekat, manfaat, barokah zaman alam kau ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo, Mak Koji lagi. Mudah-mudahan ilmu ini tetap barokah dan manfaat. Bila ada acara doa dan dianggap main-main, serius. Pertama, ani Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kalau kita tidak pernah berdoa, seperti prajurit medan kemaju ke medan perang, kita masuk bedel, masuk senjata. Tentara ke perang, aduh sampai kita masuk penimbang. Perang, serbu sampai di tengah masuk penimbang. Kita tutup. Yang kedua adalah doa itu sum-sum ibadah. Jadi jelma saya pernah berdoa, gegoh jama ngedok tulang kidang mendok sum-sum delom nih, gelang nih kenapi, samuran rematik segala macam ya. Mari kita akhiri dengan doa, khusyuk, betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap syafaat dari junjungan alam bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa emak bak kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa keduanya ya Rabb, yang mereka lalai dengan ibadah mereka karena kepentingan kami ya Rabb. Mereka tinggalkan sholat, mereka lalai dalam berpuasa, mereka mencari rezeki dengan cara yang tidak halal karena dikarenakan kepentingan kami ya Rabb. Ampuni dosa mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kedua orang tua kami sehat, panjangkan umur mereka, taatkan ibadah mereka ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami ya Rabb. Kami ya Allah serba dalam kebodohan, serba dalam kekurangan ilmu ya Rabb. Maka dari itu kami mohon tuntun kami ya Rabb. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, anak-anak yang berbakti kepada guru-guru kami, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kami, anak-anak yang bisa mengangkat derajat nama orang tua kami di sisimu ya Allah ya Rabbal Alamin.
Allahumma rabbana inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Ya Allah ya Rabb, kami berharap semuanya ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan kami, sampaikan cita-cita kami ya Rabb, sampaikan pendidikan kami setinggi-tingginya ya Allah, dan manfaat barokahkanlah ilmu yang kami dapat ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para dewan guru yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya cintai.